Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Rifki Rinaldi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dan peradaban umat Islam di negara Prancis. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama adalah kita bahas mengenai demografi dari negara Perancis itu sendiri gitu ya. Nah, negara Perancis adalah salah satu negara terbesar di Eropa dengan luas wilayahnya itu sekitar 6.430,81 km persegi gitu ya. Tentunya itu cukup luas gitu ya untuk sebuah negara. Nah, sedangkan menurut data kependudukannya negara Prancis itu sekitar tahun 2000 sekitar jumlahnya itu sekitar 56.045.000-an jiwa gitu ya. Nah, itu pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2018 menurut data terbaru itu berjumlah 67 juta jiwaan gitu ya. Nah, tentunya bakal terus berkembang, bakal terus bertambah seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, lalu mengenai keberagamaannya di negara Prancis pada tahun 2000 itu mayoritas menganut agama Katolik gitu ya, sekitar 95%-an. Nah, sisanya itu diisi dengan penganut agama-agama lain termasuk dengan agama Islam gitu ya. Nah, menurut World Factbook gitu ya, data terbaru jumlah keberagamaan di negara Perancis itu untuk penganut agama Katolik itu sekitar 63-66%. Nah, untuk umat Islamnya sendiri sekitar 7-9% gitu ya, tentunya terus meningkat. Nah, dan sisanya itu diisi dengan penganut agama lain termasuk dengan yang tak beragama gitu ya, sekitar 23-28%-an itu ateis gitu ya untuk penduduk di negara Prancis. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai demografinya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas mengenai sejarah masuknya Islam ke negara Prancis gitu ya. Nah, di sini ada beberapa referensi, ada yang mengatakan gitu ya, sejarah masuknya Islam ke negara Prancis itu dimulai sejak 8 Masehi, dan juga ada juga yang mengatakan gitu ya, sejak 721 Masehi. Nah, di sini kita bahas keduanya gitu ya. Dimulai dari sejarah masuknya Islam ke negara Prancis di awal sejak abad ke-8 Masehi terlebih dahulu gitu ya. Jadi pada saat itu pasukan umat Islam gitu ya telah menguasai Andalusia. Oleh karena itu umat Islam terus memperluas kekuasaannya gitu ya sampai ke Eropa, sampai ke perbatasan negara Prancis gitu ya. Nah, di bawah pimpinan Khalid bin Walid gitu ya, pasukan umat Islam kala itu bertemu dengan pasukan dari Prancis gitu ya. Nah, lalu kedua belah pihak itu berperang hingga kedua belah pihak tersebut sama-sama menelan korban jiwa gitu ya, korban jiwa yang sangat banyak. Nah, namun pasukan umat Islam sejak peperangan tersebut tidak menyurutkan umat Islam untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, lalu pada kurang lebih pada abad ke-12-an gitu ya, ke abad ke-12-an Masehi itu pasukan atau umat Islam mulai menduduki kota-kota di selatan Prancis gitu ya, mulai memasuki dan menduduki kota-kota yang ada di wilayah selatan Prancis gitu ya. Nah, lalu pada abad ke-20 atau ke abad 19 sampai 20 Masehian, nah sejak Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua itu banyak orang-orang dari Afrika Utara yang mulai bermigrasi, atau dimulai dari negara Afrika Utara gitu ya, bermigrasi ke negara Prancis. Nah, jadi itu
untuk versi yang pertama gitu ya. Nah, lalu ada yang kedua yang dimulai dari abad ke-721 Masehi gitu ya. Menurut referensi yang saya baca, menurut buku The New Cambridge History of Islam, nah pertama kali Islam merambah ke wilayah Prancis terjadi pada tahun 721 Masehian gitu ya. Ketika itu pasukan Islam berhasil menyerang gitu ya, berhasil menyerang kota Toulouse gitu ya, Toulouse gitu ya, dan juga berhasil merebut Autun dari Poitiers gitu ya. Nah, namun pasukan Muslim kali itu berhasil dikalahkan oleh pasukan Karel Martel pada tahun 732 Masehi. Nah, kekalahan tersebut dinilai oleh sejarawan sebagai penghambat umat Islam untuk memperluas kekuasaannya di Eropa gitu ya. Nah, itu tuh salah satu penghambat juga ya. Yang dimana pada kekuasaan dinasti Muawiyah pada itu sedang gencar-gencarnya memperluas wilayah kekuasaan atau mengekspansi wilayah dunia Islam ke wilayah Eropa sana gitu ya. Nah, itu mungkin untuk sejarah masuknya Islam ke Prancis. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke peradabannya ya. Salah satunya yaitu sarana ibadah gitu ya. Nah, sarana ibadah di Prancis sendiri yaitu masjid gitu ya, masjid sebagai sarana ibadah umat Islam. Nah, untuk masjid pertama di Prancis adalah bernama Grand Mosquée de Paris gitu ya, atau Masjid Raya Paris. Nah, masjid itu sebuah masjid yang terletak di arrondissement V. Nah, masjid ini tuh didirikan sebagai tanda terima kasih dari Prancis gitu ya kepada umat Islam yang turut berperang membantu Prancis melawan pasukan Jerman. Maka dibangunlah masjid gitu ya. Nah, jadi itu awal mulanya. Nah, masjid ini sendiri dibangun mengikuti gaya modern gitu ya, dengan menaranya setinggi 33 meter gitu ya. Nah, masjid ini itu ketika sudah jadi diresmikan oleh Presiden Gaston Doumergue gitu ya, pada tanggal 15 Juli 1926. Kemudian menurut data terbaru gitu ya, menurut seorang jurnalis gitu ya, Ternisen menulis bahwa di kawasan Saint-Denis sebelah utara Prancis terdapat kurang lebih 97 masjid. Nah, sementara di wilayah selatannya, di selatan Prancis sebanyak 73 masjid gitu ya. Nah, Ternisen sendiri seorang jurnalis menambahkan gitu ya, masjid-masjid yang banyak berdiri di Prancis dengan kubah-kubahnya yang khas gitu ya, menunjukkan bahwa umat Islam atau agama Islam di negara Prancis itu semakin berkembang gitu ya. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh kelompok Muslim Prancis, sampai pada tahun 2001 jumlah masjid di seantero Prancis gitu ya mencapai 1.554 buah. Nah, mulai dari yang kecil maupun sampai yang kapasitasnya besar gitu ya. Nah, masjid-masjid di Prancis mulai bertambah seiring berjalannya waktu gitu ya. Untuk sektor pendidikan sendiri, umat Islam mulai membangun lembaga-lembaga dan juga sekolah-sekolah yang bermuatan atau membuat lembaga-lembaga ya. Jadi untuk di sektor pendidikan sendiri, umat Islam di Prancis mulai membangun atau membuat lembaga-lembaga sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan dengan memasukkan kurikulum Islam di kurikulumnya gitu, nilai-nilai Islam di kurikulumnya. Nah, hingga pada tahun 1983 Menteri Pendidikan di negara Prancis, dari negara Prancis itu membuat kebijakan atau sebuah keputusan bahwa salah satu kajian prioritas
pendidikan yang ada di Prancis sendiri, yaitu mengenai atau membahas atau mengkaji mengenai bahasa Arab gitu ya, karena pada seiring berjalannya waktu bahasa Arab mulai sejajar dengan bahasa asing lainnya gitu ya, mulai sejajar dengan bahasa Inggris yang ada di Prancis gitu ya, jadi mulai sejajar kedudukannya. Oleh karena itu lembaga-lembaga Islam mulai lahir di negara Prancis. Nah, salah satu contoh sekolah swasta Islam yang ada di Prancis yaitu adalah Ibnu Rushd di kota Lille gitu ya. Lalu ada juga Al-Kindi di kota Lyon gitu ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu sekolah swasta Islam, sekolah swasta Islam yang berdiri di negara Prancis, dan juga ada banyak sekali universitas-universitas yang memasukkan nilai-nilai keislaman pada kurikulumnya. Nah, kemudian untuk sektor ekonominya, umat Islam di negara Prancis itu mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik gitu ya, di yang terkonsentrasi di kota-kota seperti Marseille, Lyon, Lille, dan tentunya Paris. Pokoknya tersebar di kota-kota industri di negara Prancis gitu ya. Nah, itu untuk sektor ekonominya. Lalu untuk sektor sosial masyarakatnya, untuk umat Islam di sana, membuat atau menciptakan komunitas-komunitas Islam gitu ya. Kurang lebih sekitar 1.500 san komunitas Islam ada di negara Prancis yang berafiliasi dengan penduduk asli di sana gitu, etnis dan juga penduduk asli di sana. Nah, dalam bidang politiknya sendiri, nah umat Islam memang tidak terlalu terlibat gitu ya dalam parlemen, namun beberapa perwakilan Prancis yang ada di parlemen Uni Eropa itu banyak yang berlatar belakang sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, kemudian kontribusi dari umat Islam sendiri dalam masyarakatnya gitu ya, menambah yang tadi, yaitu di sektor olahraga. Nah, banyak dari pemain sepak bola contohnya gitu ya, yang beragama Islam gitu ya, yang terlibat di Piala Dunia 2014 kemarin gitu ya. Itu contoh mudahnya gitu. Nah, kemudian untuk organisasi Islam yang ada di Prancis tadi disinggung gitu ya, mengenai komunitas muslim yang ada di Prancis yang berjumlah kurang lebih 1.500-an gitu ya, komunitas muslim di Prancis. Nah, salah satu atau beberapa organisasi Islam yang ada di Prancis yang terbesar gitu ya, ada namanya, yang pertama adalah ada National Federation of Muslim France gitu ya, atau disingkat dengan NFMF gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada Union of Islamic Organization of France gitu ya, atau disingkat UIOF gitu ya. Lalu yang ketiga ada Islamic Union of France gitu ya, ada atau disingkat dengan IUF gitu, IUF gitu ya. Nah, lalu ada Masjid Paris, dan juga yang terakhir yang kelima ada CORIF gitu ya, CORIF gitu ya, atau yang sering disebutkan dengan Dewan Refleksi Islam di Prancis gitu ya. Nah, itu beberapa contoh organisasi yang ada di Prancis. Kemudian ada tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh terkenal yang beragama muslim gitu. Salah satunya adalah Muhammad Arqon. Nah, beliau adalah tokoh pemikir Islam yang terkenal gitu ya, dengan pemikirannya yang mendunia dan berhasil memberikan pengaruh dalam kajian-kajian keislamannya, nah dalam bidang Islamologi. Lalu yang kedua ada Dr. Bruno Guerderdoni gitu ya. Beliau adalah seorang cendekiawan yang ahli astrofisika di Universitas Paris gitu ya. Nah, beliau memang awalnya itu seorang non muslim
hingga pada tahun 1987 beliau memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Al-Haq atau Abd Al-Haq gitu ya. Nah, mungkin itu kedua contoh mengenai tokoh-tokoh Muslim yang ada di Prancis yang terkenal gitu ya, yang cukup terkenal. Nah, lalu kita bahas mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan oleh umat Islam yang ada di Prancis gitu ya. Nah, salah satu atau beberapa hambatan yang dialami oleh umat Islam di negara Prancis, yaitu yang pertama adalah sarana ibadah atau tempat ibadah gitu ya. Meskipun tadi sudah disebutkan gitu ya bahwa seiring berjalannya waktu masjid-masjid dibangun di Prancis gitu ya, sekitar 1500-an telah dibangun gitu ya masjid-masjid yang ada di Prancis. Namun tidak sedikit masjid-masjid tersebut yang kapasitas dan juga fasilitas yang ada di masjid tersebut kurang memadai gitu ya. Oleh karena itu menjadi hambatan umat Islam yang ada di Prancis gitu ya. Nah, lalu yang kedua, fenomena Islamophobia gitu ya, yang terjadi di benua Eropa gitu ya, salah satunya yaitu di negara Prancis, yang menyebabkan umat Islam di sana sedikit kurang nyaman gitu ya dengan fenomena Islamophobia yang terjadi di negara Prancis. Lalu yang ketiga adalah mengenai makanan halal gitu ya. Ketika awal mula gitu ya umat Islam di negara Prancis, mereka sedikit kesulitan mengenai makanan-makanan yang bersertifikasi halal. Namun seiring berjalannya waktu, makanan-makanan yang berlabel halal mulai banyak gitu ya diproduksi di negara Prancis. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai diskriminasi yang terjadi di negara Prancis gitu ya terhadap orang-orang yang berlatar belakang beragama Islam gitu ya dibanding dengan agama-agama yang lainnya gitu ya. Itu tidak jarang umat Islam di sana mengalami diskriminasi gitu ya di negara Prancis. Mungkin itu saja untuk hambatan yang dialami oleh umat Islam yang ada di negara Prancis gitu ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para audiens yang mendengarkan apabila ada banyak kesalahan atau data-data yang kurang tepat. Mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.